Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdia Puspitayu dengan NIM C0C01908 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas, di mana di dalamnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jangka panjang, pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi, dan pencatatan PPh pasal 2 atas penjualan saham. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang atau disebut juga hutang jangka panjang memiliki definisi sebagai suatu pengorbanan ekonomi dengan kemungkinan yang sangat besar terjadi di masa depan akibat dari kewajiban masa kini yang belum dibayarkan pada suatu periode akuntansi tergantung jangka waktu yang lebih lama. Kewajiban jangka panjang dapat berupa yang pertama, hutang hipotek. Hutang hipotek yaitu suatu jenis pinjaman jangka panjang dengan jaminan benda-benda tidak bergerak. Yang kedua, utang obligasi. Perusahaan-perusahaan besar tidak dapat meminjamkan uang miliaran dari suatu pemberi pinjaman. Yang ketiga, wesel bayar jangka panjang. Wesel yang berjangka waktu minimum 30 hari. Biasanya wesel jangka panjang ini ditarik antara 60 sampai 90 hari setelah diterbitkan. Yang keempat, kewajiban lease adalah kesepakatan sewa, di mana penyewa sepakat untuk membayar sewa kepada pemilik properti atau penggunaan aset. Yang kelima, kewajiban pensiun. Secara umum terdapat dua dasar sehubungan dengan kewajiban pasca pensiun, yaitu kontribusi pasti dan manfaat pasti. Dan yang keenam, perjanjian dengan pembayaran angsuran. Dalam operasional normal perusahaan, rekening hutang jangka panjang tidak pernah dikenai oleh transaksi pengeluaran kas. Selanjutnya, pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas hutang obligasi. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Objek PPh pasal 4 ayat 2, yang pertama peredaran bruto, yang kedua bunga dari deposito, yang ketiga hadiah, yang keempat jenis transaksi saham dan surat berharga lainnya, yang kelima transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, dan yang keenam pendapatan tertentu. Nilai obligasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, nilai maturity. Nilai maturity atau disebut juga nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Yang kedua, nilai pasar obligasi. Nilai pasar obligasi adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Kemudian yang ketiga, nilai intrinsik atau nilai fundamental atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Selanjutnya, pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Saham merupakan surat berharga sebagai bukti tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan publik yang memperdagangkan sahamnya. Investasi dalam bentuk saham banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan keuntungan yang menarik. Harga saham dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, harga normal, merupakan harga yang tercantum dalam sertifikat saham. Kemudian harga perdana, harga pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek. Dan yang ketiga, harga pasar, harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Ada beberapa jenis-jenis saham dari sudut pandang untuk membedakan saham. Yang pertama, ditinjau dari segi kemampuan hak tagih atau klaim, maka terbagi atas dua. Yang pertama, saham biasa adalah saham dari penyertaan pemilik dari badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Yang kedua, saham preferen merupakan suatu jenis sekuritas ekuitas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Dividen pada saham preferen biasanya dibayarkan dengan jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, dilihat dari cara peralihan saham dapat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, saham atas unjuk, artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Yang kedua, saham atas nama,
merupakan saham dengan nama pemilik yang ditulis secara jelas dan cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Yang ketiga, ditinjau dari kinerja perdagangan, maka saham dikategorikan atas 5 jenis. Yang pertama, saham unggulan, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi sebagai pemimpin di industri sejenis, memiliki pendapatan uang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Yang kedua, saham pendapatan, yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, saham pertumbuhan, yaitu saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai pimpinan di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Yang keempat, saham spekulatif, yaitu saham yang perusahaan tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi memiliki kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang. Dan yang terakhir, saham siklikal, yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari saya seputar konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton dan yang mendengarkan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.